Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup Bakri dan saham-saham grup Pak Prayogo. Pertama langsung saja ke Bumi yang cukup dalam terkoreksi 2,54% ke harga 115. Asing net buy. Kali bekerjanya Bumi sedikit didistribusi. Secara teknikal Bumi waduh jebol ya 117-nya, kita lihat besok lah. Hari ini maksudnya, karena saya uploadnya pagi ini. Ya kalau bisa, kalau mau bagus hari ini harus rebound. Minimal 117, 118 lah tutupannya. Tapi kalau lanjut turun udahlah 100 lagi arah 105, 100 arah Bumi. Jadi saat ini Bumi wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu yang belum punya, yang sudah punya gimana? Kalau mau sabar hotaya, ya bisa average down nanti di 105, 100. Atau kalau yang mau beli nawar di bawah sekalian di 105, 100. Atau kalau dia tembus 117 baru beli, itu juga bisa. Ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Untuk Bumi ya harapannya minggu ini kembali ke atas 118 lah kalau bisa. Kita lihat 4 hari ke depan. Untuk Bumi. Lanjut. BRMS yang ditutup terkoreksi 2,61% ke 372. Asing net buy. Kali bekas mainnya BRMS. Akumulasi BRMS, tapi ya tadi akumulasi malah dibuang. BRMS kita lihat hari ini atau minggu ini ya, 4 hari ke depan kita targetkan, masih panjang waktu ya. Kalau dia tembus 384 bisa tutup di atas 384, BRMS ada potensi bangkit ya. Bangkitnya kemana? 424, 40. Catatan minggu ini tutupan di atas 384. Kita lihat 3 hari. Kalau dia terus turun biarin, tinggalin aja. Kecuali dia tembus 384, Bapak Ibu perhatikan tuh. Menarik minggu ini kalau BRMS tembus 384. Itu. Lanjut. NRG yang ditutup di harga 208 terkoreksi 4,58%. Asing net sell. Kalau bekas mainnya NRG di distribusi BB yang buang barang. OD AK, dan yang nampung retail semua. YP, XC, XL, PD, Ajat, CP, DR, LG. Ya, ini retail semua. Dan Bapak Ibu lihat satu broker besar BB buang barang, bukan broker-broker yang jarang dipakai retail. Terus OD, terus AK. Ya wajar kalau turun seperti itu. Jadi gimana nih? Bisa mantul nggak dari 200? Lihat ya hari ini dulu. Ya kalau saya wait and see dulu. Kenapa? Karena awalnya dia sudah hijau tuh minggu lalu hari Jumat. Tapi hari ini malah candlenya merah dan membuat lower low. Mana itu lower low? Nih. Low sebelumnya minggu lalu itu ada di 206 ya. Terus low hari ini itu ada di 202. Walaupun memang gak jebol tuh dua ya. Tapi kalau yang belum punya wait and see. Kalau yang sudah punya, kalau masih mepet harga 2 di bawah 210, kalau mau pertimbangkan stop loss 198, 197 ya buang aja. Kalau dia jebol membentuk low baru. Ya, itu aja untuk NRG. Kalau yang belum punya wait and see. Lanjut Dewa yang ditutup dengan 112 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya Dewa akumulasi. Dewa sideways. Kita lihat aja dulu momennya ya. Pokoknya aman lah. Dewa di atas, menurut saya sih di atas 105 masih aman. Ya nggak masalah. Kecuali jebol 105. Jadi Dewa bisa beli nggak? Ya kalau Bapak Ibu mau cicil-cicil atau beli harga sekarang stop loss di bawah 105, 103, 104 silakan. Atau ini bisa juga kalau mau beli buy on breakout. Tembus 115 beli. Boleh karena targetnya jauh tuh 130. Ada potensi upside 15%. Cut lossnya di mana? Misalnya beli di 115 buy on breakout ya 112, 111 udah. Kalau dia breakout dan gagal udah. Kalau pandangan saya Dewa kalau minggu ini bisa tembus 115 tutup di atas itu serius bangkit. Kalau nggak minggu ini minggu depan tuh 120, 125 tuh bisa. Ingat aja itu Dewa. Lanjut PKTR yang ditutup di harga 122 menguat 1,6%. Asing net buy. Kalau bekas mainnya PKTR akumulasi. PKTR waduh mantep candlenya ya. Dari 115 terus 14 dia naik 122. Wah kenyang tuh kalau ada yang dapat ya. Ya seperti itu tuh pas momentum, pas lihat. Kalau nggak lihat pasti nggak dapat. Atau ya
Kalau pas ngantri beli, ya seperti ini nih bonus jarang-jarang terjadi. Jadi aman nggak? Kita lihat aja besok ya. Untuk PKTR dia memang tembus 122, udah di atas resisten. Ya area resisten lah. Kita lihat besok aja dulu ya, karena kenaikan hari ini juga volumenya lebih rendah dari volume-volume sebelumnya. Dan terlalu tinggi dia naiknya. Dari 114 low hari ini. Low kemarin maksudnya 113 ke 122 itu ada sekitar 9 poin kenaikan. Hampir 8%, 7% naik. Takutnya sih besok merah dulu. PKTR lebih wait and see. Kalau yang punya dari bawah ya kalau profit 5%, 4% TP aja dulu. Menurut saya disclaimer. Lanjut. MMN yang ditutup di harga 7075 terkoreksi 5,98%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya MMN didistribusi oleh BB. Ya, BB itu biasa yang dipakai fund manager. Waduh, yang ini sih dalam banget ya. Bisa rebound nggak? Ini level psikologis nih. Masa sih nggak rebound kalau grup Bakri besok hari ini rebound, tapi jangan berharap tinggi-tinggi dulu lah. Kalau dikasih 3%, 5% ya udah cukup. Ya, kita lihat dulu. Support kuatnya ya 7.000, 6.800 tuh support kuat untuk MMN. Lanjut, cuan yang ditutup di harga 13.925 terkoreksi 3,46%. Asing net buy. Asing net buy karena ya sentimen cuan itu masuk indeks MSCI. Cuman kita belum pasti ya. Pastinya nanti atau rilisnya ya pastinya pas rebalancing di tanggal 28. Rilisnya nanti yang potensi masuk tuh di tanggal 11 Februari. Cuan diakumulasi. Cuan saat ini jebol, tapi kita lihat dulu besok dan hari ini. Kalau balik lagi ke atas 14.000 aman, atau kalau mau nawar di bawah lah 13.000 tuh boleh lah nawar. Jebol out aja lah. Kalau menurut saya dengan skenario sekarang terlalu dalam kalau dia sampai jebol 13.000. Harusnya kalau memang disclaimer ini analisa saya bisa aja meleset, bisa aja nggak sesuai fundamental, nggak sesuai itu hitungan, tapi secara teknikal ini saya membaca dan bisa saja salah. Kalau pandangan saya kalau memang mau masuk indeks MSCI memang sentimennya masuk, harusnya nggak jebol 13.000. Kita lihat cuan itu. Lanjut PTRO yang ditutup di harga 3.770 terkoreksi cukup dalam 4,79%. Asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. PTRO didistribusi. Kalau pandangan saya ini selesai. Menurut saya loh ya, disclaimer. Ya kalau naik palingan ya. Tapi kita nggak tahu. Kalau ISG bullish kemungkinan besar sih bisa lah dia kembali ke atas 4.000. Tapi kalau enggak, pokoknya hati-hatilah, rawan. PTRO di bawah 4.000 tuh sudah rawan pola dead cat bond. Harga sekarang ideal nggak sih beli, kan ada buying power tuh. Tapi kan distribusi tuh yang jual YU AK. Ya tergantung Bapak Ibu lah kalau seperti apa. Belum tentu juga terus turun. Secara teknikalnya jelek seperti ini bisa aja kembali rebound. Nih contohnya Januari dia jebol tuh 3.800 terus naik lagi. Tapi kan Bapak Ibu lihat naiknya nggak tinggi kan, sampai 4.100 jebol lagi tuh. Itu indikasinya pola dead cat bond. Tapi ya belum pasti juga. Namanya market kan apapun bisa terjadi. Kalau saya lebih memilih skip daripada beli PTRO. Ya, itu aja dulu untuk PTRO saat ini, lebih ke wait and see. Kalau mau nunggu di bawah sekalian 3.400, 3.300. Lanjut, Tepia yang ditutup di harga 7.500 menguat 5,63%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Tepia diakumulasi. Tepianya yang bagus ya, karena dia yang terlambat naik dan berhasil tembus 7.000. Aman gak aman? Volume juga meningkat, big akumulasi. Harusnya lanjut. Minggu ini target berapa? 8.000. Kita lihat mampu nggak dia 8.000 ya. Support kuatnya hari ini saat ini 7.000. Bagus gak? Secara teknikal bagus. Volume juga meningkat. Harusnya volume di atas rata-rata ini melanjutkan kenaikan. Apalagi kalau hari ini ISG rebound juga Tepia ya. Walaupun koreksinya nggak nyampe 4%, paling maksimal 3%. Ya bisa buy on weakness. Kembali lagi disclaimer. Lanjut, Raja yang ditutup terkoreksi dalam 5,54% ke harga 3.920. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya, Raja didistribusi. Raja masih bisa ditoleransi lah, kecuali hari ini jebol 3.800 udah downtrend. Pola dead cat bondnya sinyal peluang besar. Hari ini jebol 3.800 downtrend, target 3.300, 3.500.
Ingat aja itu Raja ya. Kalau mau bagus ya harusnya bertahan minimal di atas 3.800, jebol itu lemah. Kalau lebih mau bagus tembus 4.000 lagi minggu ini, hari ini atau besok. Kalau bagus, kalau mau bagus Raja. Saham terakhir Ratu yang kembali ditutup menguat 2,43% ke harga 8.400. Semenjak FCA 6 hari ini dan naik cukup signifikan ya. Lebih berapa nih? 40 hampir 50% kenaikannya nih. Luar biasa ya. FCA aja naik terus. Nggak peduli dia. Kalau di level Rosmania Ratu sama aja antara akumulasi dan distribusi. Besok Ratu hari terakhir di FCA. Apakah dia ARB besok? Kita lihat ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat nih, dia udah 6 hari FCA, besok terakhir hari Rabu sudah lepas FCA, itu bisa naik 20% ya, 25% ya, 20 atau 25% lagi arahnya. Jadi apakah Ratu menarik? Kalau saat ini saya lebih ke wait and see. Kenapa? Karena dia juga pas FCA naik terus, gak ada ARB-nya, takutnya tiba-tiba ada ARB-nya. Jadi saat ini kalau saya Ratu lebih wait and see, gak berani saya masuk saat ini. Takutnya tiba-tiba kita nggak tahu rencana bandar, tiba-tiba momennya besok terakhir open market lepas FCI di hari Rabu langsung di ARB atau turun dalam, kan kita nggak tahu. Karena apa? Kita ini anggapnya kalau beli harga sekarang tuh beli di ujung jurang, antara kita bertahan ditarik naik sedikit atau langsung dikuyur dijatuhkan. Itu ya terlalu beresiko lah beli harga sekarang. Walaupun memang bisa naik tapi secara resikonya besar. Jadi kesimpulannya Ratu wait and see. Ya, Raja Ratu wait and see menurut saya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.